Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada kesempatan ini untuk selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sampai dengan detik ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Dan implikasi atau dampak daripada pelaksanaan salat Jumat ini, makanya khatib mewasiatkan kepada kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang dapat kita buktikan dengan amal nyata, yakni melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusahalah kita semaksimal mungkin untuk menjauhi segala hal atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan penuh pengharapan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini akan menjadi saksi nantinya di hari kiamat bahwasanya kita memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini kita memasuki Jumat yang pertama dalam bulan suci Ramadan, atau memasuki puasa yang kedua insyaallah nanti sampai kita berbuka. Maka ini menunjukkan bahwasanya doa kita dari 3 bulan yang lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban dan wa balighna Ramadan. Dan akhirnya doa kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencicipi bagaimana rasanya kita beribadah di bulan suci Ramadan, dan bagaimana rasanya hati kita, apakah kita berbangga ataukah kita senang, ataukah kita bertambah keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi tolak ukur bagaimana kualitas keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan ini hanya orang-orang yang beriman saja. Maka diseru di situ, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, maka berpuasalah kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini kalimat pengecualian, kalimat pengkhususan bagi orang yang memang beriman. Secara kasat mata kita bisa lihat orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu tandanya dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang beriman secara sebenarnya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita semua bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shauma Ramadan imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semuanya sudah diulang-ulang oleh ustadz berceramah, baik di mana saja berada, di radio, di musola, masjid, dan di tempat-tempat yang lainnya. Hadis Nabi Muhammad ini sangat tenar dan semua orang sudah tahu. Akan tetapi bagaimana orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang berbahagia menyambut bulan suci Ramadan, dengan apa kebahagiaan yang disambutnya? Yaitu dengan menghadapkan wa yu'min billah, dengan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berbangga hati, berbahagia ketika disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya untuk dapat berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Maka dengan menghadapkan keimanannya,
dan mengharapkan wahtisaban, dengan perhitungan, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas semua yang ia kerjakan, baik amalan sunnah ataupun amalan yang wajib, maka dia yakin kepada Allah dengan keimanannya. Semua yang ia lakukan, sekecil apapun ibadahnya, baik ibadah yang sunnah maupun wajib, maka dia yakin dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia lakukan selama bulan suci Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhir daripada orang-orang yang beriman kepada Allah yang menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira, bahagia dengan keimanannya, tentunya ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka orang-orang yang seperti ini, hamba-hamba Allah yang seperti ini, maka pantas baginya secara otomatis Rasulullah SAW janjikan dia adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dilebur oleh Allah dosanya secara otomatis. Dan bahkan para ulama mengatakan dilebur dosanya ibaratkan bayi yang baru dilahirkan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan suci Ramadan ini maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengampunan dosa. Makanya Ramadan artinya membakar, panas terik orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena kewajibannya melaksanakan perintah Allah. Ramadan artinya membakar, dan saum, puasa dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka ketika hamba Allah disuruh berpuasa, orang-orang yang beriman itu, kemudian di bulan ini Ramadan artinya membakar, ketika dia berpuasa di bulan suci Ramadan ini, maka yang kedua yang dijanjikan adalah dosa-dosanya akan dihanguskan, akan dibakar habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya saudaraku, yang pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala telah baik, maka tergantung daripada kita. Ketika hubungan kita dengan Allah sudah baik, maka yang kedua ini bersangkutan dengan hablum minan nas. Karena hablum minallah wa hablum minan nas itu harus seiring dan sejalan. Hablum minallah baik, hablum minan nas tidak baik, maka apapun yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini diterima amal kita, tetapi kita akan ditunda. Kenapa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah baik, tentunya hubungan dengan manusia pun baik. Karena kenapa? Orang yang beriman itu adalah patuh, tunduk, taat terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita berpuasa yang baik dan benar, menahan lapar dan dahaga, sementara kita qati'ur rahim, kita memutuskan tali silaturahmi antara kita, baik kepada kedua orang tua kita, kepada istri, kepada tetangga, kepada anak, kepada masyarakat setempat, kita masih ada permusuhan di dalam kehidupan kita, masih ada saudara-saudara kita di bulan suci Ramadan ini tidak bertegur sapa, maka itu kata Rasulullah SAW, qati'ur rasim la yadkhulul jannah, tidak akan dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bulan puasa ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, tentunya hablum minan nasnya itu pun baik. Oleh karena itu, ketika kita masih ada dosa dengan manusia, kata Allah pesankan di dalam Al-Quran, wal 'afina 'anil nas, hendaklah kata Allah Subhanahu wa taala, manusia yang beriman itu harus saling memaafkan antar sesamanya. Oleh karena itu datangnya bulan suci Ramadan bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tapi juga memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Oleh karena itu, marilah nanti ketika sampai di rumah kita ingat-ingat kembali, marilah kita sama-sama, janganlah sombongkan diri untuk selalulah kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Mungkin lisan kita terlalu enak untuk berbicara, mungkin karena jabatan kita, mungkin karena ilmu kita terlalu tinggi dengan di hadapan jamaah yang lain, sehingga kita seenaknya saja, sehingga kita bersombong diri. Mungkin karena perbuatan itu kita ada menzalimi hati
jamaah kita atau hati daripada manusia di permukaan bumi. Untuk itu marilah kita nantinya untuk sama-sama meredokan dan memaafkan atas dosa dan kesalahan kita masing-masing. Insya Allah ketika hubungan kita dengan Allah baik dan hubungan pun kita dengan manusia baik, maka kita akan dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang selalu kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkannya orang-orang yang berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita, agar kita menjadi terakhir terminalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan berpuasa, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa ini akan membentuk diri kita dapat melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan penuhlah pengharapan kita kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. فقد قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى النبيين والمرسلين والملائكة المقربين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.